Seorang jasad pria ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Jember, Jawa Timur. Polisi berhasil menangkap seorang pria pelaku pembunuhan yang dibantu 3 kerabatnya di wilayah Madura. Korban diduga merupakan selingkuhan dari istri pelaku. Pelaku cemburu lantaran istrinya diduga memiliki hubungan khusus dengan korban. Pelaku pernah melihat isi percakapan di ponsel istrinya yang berisi kalimat romantis antara istri pelaku dengan korban. Pelaku yang emosi menganiaya korban dengan senjata tajam di leher hingga korban tewas. Kita ambil HP korban pada saat itu, hubungan yang paling terdekat siapa, ternyata situ menemukan salah satu perempuan berinisial S yang ternyata setelah kita lakukan penyelidikan ternyata dia punya hubungan gelap. Dan S sendiri sebenarnya sudah mempunyai suami. Dari hasil penyelidikan itu kita kembangkan ternyata benar. Terduga pelaku pembunuhan itu adalah dari selingkuhannya si korban. Dari hasil pemeriksaan, diketahui korban berkenalan dengan istri pelaku dari media sosial. Sakit hati karena dicurigai sebagai informan atau spionase polisi. Seorang residivis curanmor di Pasuruan, Jawa Timur nekat mengebom 2 rumah tetangganya. Kedua rumah korban diledakkan menggunakan bom ikan. Akibatnya sejumlah ruangan dan bagian rumah korban rusak. Tim Buser Satreskrim Polres Pasuruan kemudian berhasil menangkap pelaku saat bersembunyi di pekarangan rumah. Namun saat akan ditangkap, pelaku berusaha melarikan diri dan melawan sehingga petugas terpaksa menembak kaki pelaku. Dalam catatan polisi ternyata pelaku terlibat dalam 6 kasus pencurian sepeda motor. Hasil IJ kita deteksi, kemudian kita upaya untuk penangkapan yang bersangkutan berupaya melarikan diri. Akhirnya kita lumpuhkan, kita ambil tindakan tegas terukur dengan tujuan supaya bisa terungkap. Akibat perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Tahan. Pinjaman online dan pay later semakin marak digunakan di Indonesia. Mudahnya mendapatkan pinjaman hingga puluhan juta menjadi daya tarik kedua layanan ini. Namun pinjol yang awalnya menjadi solusi tak jarang berubah menjadi mimpi buruk. Lantaran banyak penggunanya yang kesulitan membayar pinjaman. Hal ini membuat fenomena gagal bayar pun marak terjadi di masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat untuk membayar pinjamannya. Bila kesulitan, pengguna diminta untuk ajukan restrukturisasi pinjaman. Kalau memang dia misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beritikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya, bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Pemerintah pun terus berusaha menertibkan pinjol ilegal. Namun hingga kini pinjol ilegal masih banyak ditemui di masyarakat. Kesulitan ekonomi hingga gaya hidup menjadi salah satu penyebab pengguna pinjol terus naik. Gagal bayar di pinjol merupakan indikasi bahwa konsumsi rumah tangga sedang melemah, daya beli masyarakat sedang terpukul, lapangan pekerjaan semakin sulit, terutama di sektor formal. Akhirnya banyak masyarakat di kelas menengah dan rentan itu hidup dari pinjaman online karena menawarkan akses yang cepat, tapi tanpa ada konsekuensi yang dipahami soal bunga, denda keterlambatan, yang akhirnya untuk menutup pinjol yang sedang gagal bayar, dia akan menarik pinjol-pinjol baru lainnya. OJK mencatat hingga bulan September 2025, utang masyarakat di pinjol dan pay later mencapai 101,3 triliun rupiah.
Jumlah ini meningkat tajam dari bulan Agustus 2025 yang mencapai 87,61 triliun rupiah. Tingkat kredit macet atau gagal bayar pinjol pun naik jadi 2,82%. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang jasad pria ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Jember, Jawa Timur. Polisi berhasil menangkap seorang pria pelaku pembunuhan yang dibantu 3 kerabatnya di wilayah Madura. Korban diduga merupakan selingkuhan dari istri pelaku. Pelaku cemburu lantaran istrinya diduga memiliki hubungan khusus dengan korban. Pelaku pernah melihat isi percakapan di ponsel istrinya yang berisi kalimat romantis antara istri pelaku dengan korban. Pelaku yang emosi menganiaya korban dengan senjata tajam di leher hingga korban tewas. Kita ambil HP korban pada saat itu, hubungan yang paling terdekat siapa, ternyata situ menemukan salah satu perempuan berinisial S yang ternyata setelah kita lakukan penyelidikan ternyata dia punya hubungan gelap. Dan S sendiri sebenarnya sudah mempunyai suami. Dari hasil penyelidikan itu kita kembangkan ternyata benar. Terduga pelaku pembunuhan itu adalah dari selingkuhannya si korban. Dari hasil pemeriksaan, diketahui korban berkenalan dengan istri pelaku dari media sosial. Sakit hati karena dicurigai sebagai informan atau spionase polisi, seorang residivis curanmor di Pasuruan, Jawa Timur nekat mengebom 2 rumah tetangganya. Kedua rumah korban diledakkan menggunakan bom ikan. Akibatnya sejumlah ruangan dan bagian rumah korban rusak. Tim Buser Satreskrim Polres Pasuruan kemudian berhasil menangkap pelaku saat bersembunyi di pekarangan rumah. Namun saat akan ditangkap, pelaku berusaha melarikan diri dan melawan sehingga petugas terpaksa menembak kaki pelaku. Dalam catatan polisi ternyata pelaku terlibat dalam 6 kasus pencurian sepeda motor. Hasil IJ kita deteksi, kemudian kita upaya untuk penangkapan warga, supaya penangkapan yang bersangkutan berupa melarikan diri. Akhirnya kita lumpuhkan, kita ambil tindakan tegas terukur dengan tujuan supaya bisa terungkap. Akibat perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.